Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 1% lebih ke angka 5.833. Dan di video ini saya akan coba menganalisa pergerakan dari ISG setelah penurunan tajam hari ini. Selain itu saya juga akan menganalisa beberapa saham yang hari ini banyak didistribusikan dan diakumulasi oleh asing. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Di video ini saya akan coba membahas pergerakan dari ISG. Karena hari ini ISG turun 1% lebih ke angka 5.833. Jadi memang saat ini ISG telah turun di bawah garis EMA 150. Memang belum terkonfirmasi break, tetapi secara tren pergerakan ISG sudah kurang bagus. Apabila teman-teman ikuti penjelasan saya tentang ISG di awal Mei kemarin, saya telah menjelaskan bulan Mei sampai bulan 10 memang biasa pergerakan ISG cenderung turun. Apalagi saat ini jika kita lihat ISG masih kesulitan untuk naik di atas angka 6.000 kembali. Sedangkan garis EMA 50 saat ini masih berupa resisten. Jadi memang masih bertahan di atas garis EMA 150 tetapi sudah berada di bawah garis EMA 50. Jadi secara tren sudah kurang bagus. Dan bisa kita lihat juga yang sebelumnya bergerak sangat uptrend saat ini pelan-pelan mulai mengarah ke bawah. Memang saat ini masih ada support di harga 5.800. Yang beberapa kali masih bisa menahan penurunan dari ISG. Tapi jika kita lihat pada 1 Februari kemarin, ISG sempat menyentuh harga 5.800 dan rebound, tetapi garis EMA 150 masih berada di bawahnya. Jadi pada saat itu garis EMA 150 di harga 5.600. Sedangkan saat ini garis EMA 150 berada di harga 5.900. Jadi sudah beda kondisinya. Jadi walaupun ISG masih bisa bertahan di atas harga 5.800 tetapi masih gagal naik kembali di atas garis EMA 150 minggu ini, kita sudah harus waspada pada pergerakan ISG. Jadi ingat, selama 1 minggu ke depan apabila ISG gagal bertahan kembali di atas garis EMA 150, tren ISG akan cenderung mengarah ke bawah. Dan masih ada potensi untuk break dari support di harga 5.800. Jadi bisa kita lihat garis EMA 50 saat ini juga sudah mulai mengarah ke bawah. Jadi kita sudah harus warning pada ISG. Jadi kita lihat dalam 1 minggu ini apabila ISG masih bisa berhasil rebound kembali ke atas garis EMA 150, ISG masih aman, berarti masih akan sideways. Tapi apabila gagal naik kembali di atas garis EMA 150, potensinya dalam 1-2 bulan ke depan bisa turun menembus support di harga 5.800 dan lanjut turun menuju harga 5.500. Dan bisa kita lihat garis MACD saat ini juga masih mengarah ke bawah. Jadi memang saat ini kondisi kurang bagus untuk ISG. Sekarang saya akan coba bahas beberapa saham yang banyak diakumulasi asing dan banyak dijual oleh asing. Karena suka atau tidak suka, pergerakan ISG sangat tergantung dari pergerakan asing. Jadi walaupun investor lokal banyak, tapi apabila asing melakukan distribusi atau keluar dari bursa kita, rata-rata ISG akan bergerak mengikuti pergerakan dari asing. Saya akan coba bahas untuk saham BBRI. BBRI hari ini memang cuma turun 2% lebih ke harga 3.900. Tapi asing hari ini keluar paling banyak di saham ini. Dan secara tren sudah bisa kita lihat BBRI saat ini masih bergerak downtrend. Jadi apabila teman-teman ikutin selalu penjelasan saya di channel ini, saya selalu bilang apabila garis EMA 150 terlewati sebaiknya jauhin saham itu. Jadi walaupun masih ada potensi untuk rebound, lebih besar potensinya untuk melanjutkan penurunan. Jadi bisa kita lihat sebelumnya masih bisa bertahan di atas harga 4.200, setelah turun di bawah harga 4.200, BBRI terus bergerak turun. Dan hari ini telah berada di bawah support di harga 4.000. Jadi apabila besok atau 2 hari ke depan BBRI gagal naik kembali di atas harga 2.000, di harga 4.000, maka BBRI
akan terus bergerak downtrend. Jadi bisa kita lihat untuk trennya, untuk support berikutnya saat ini di harga 3.800. Jadi kita harus lihat sebelumnya ada gap up di sekitar harga 3.800 sampai 3.500. 3.500-an, jadi di sekitar harga 3.600. Jadi memang masih ada potensi BBRI untuk turun menyentuh support ini. Apalagi jika kita lihat asing masih terus melakukan distribusi pada saham BBRI. Jadi untuk teman-teman yang menganggap saat ini BBRI sudah murah dan pingin entry, saya menyarankan untuk walaupun teman-teman mau entry, tidak dengan jumlah lot yang besar. Karena saat ini trennya masih downtrend. Bisa kita lihat sebelumnya BBRI sempat turun menyentuh harga 3.000. Jadi apabila teman-teman mau lebih amannya daripada teman-teman beli dan nyangkut, terus saham BBRI terus bergerak turun, teman-teman bisa tunggu di sekitar support kuatnya. Jadi walaupun saat ini support di harga 3.800, saya melihat support yang lebih kuat di harga 3.600 sampai 3.500. Jadi paling aman tunggu di sekitar daerah sini. Apabila support ini juga apabila teman-teman lihat masih ditembus, sebaiknya tunggu di sekitar harga 3.100 sampai 3.200. Di sekitar range harga ini untuk entry. Dan ini untuk trading jangka menengah. Jadi walaupun teman-teman entry di sekitar harga ini, teman-teman tidak bisa berharap dalam waktu 1 minggu tiba-tiba BBRI langsung naik kembali ke harga 4.000. Karena jika kita lihat IHSG saat ini sudah mulai bergerak turun. Dan biasanya dari Mei sampai Oktober pergerakannya cenderung turun. Jadi kita tidak bisa berharap kita beli di harga support, dia bisa langsung rebound tinggi dan kita profit tinggi pada saat kondisi seperti ini. Karena setiap bursa atau setiap investasi pasti ada naik turunnya. Dan memang pada saat kondisi ini bursa lagi bearish atau lagi cenderung downtrend. Jadi tidak bisa kita harapin saat downtrend seperti ini kita bisa beat the market dengan keyakinan yang kita dapat. Tetap kita harus analisa. Dari analisa dan dari grafik, arahnya cenderung ke bawah. Jadi kita tidak bisa memaksakan atau membuat garis sendiri, nanti di daerah sini akan mantul dan sebagainya. Kedua, saham Pegas. Pegas hari ini juga banyak didistribusikan oleh asing. Dan cara tren juga bisa kita lihat, Pegas saat ini masih bergerak downtrend. Dan garis EMA 50 telah berada di bawah garis EMA 150. Jadi saham-saham seperti ini juga pernah saya jelaskan di video pendidikan saya. Ini sebaiknya dijauhin. Apabila kita mau analisa, lihat saham yang telah berada di bawah garis EMA 150. Apalagi garis EMA 50 telah berada di bawah garis EMA 150. Karena probabilitasnya lebih besar untuk terus mengarah ke bawah. Dan penurunan 7% hari ini membuat Pegas telah turun di bawah support di harga 1.200. Jadi Pegas walaupun ada potensi untuk rebound sementara dalam 1 minggu ke depan karena penurunan tajam hari ini, saya lihat trennya masih cenderung sideways dan masih ada potensi untuk lanjut turun ke harga 1.000. Jadi untuk tren 1 bulan ke depan, hati-hati, Pegas trennya masih kurang bagus. Apabila teman-teman mau spekulatif buy, silakan saja. Tapi apabila teman-teman masih pemula, sebaiknya jauhin dulu saham ini. Sekarang kita lihat untuk data broker summary, asing hari ini masih keluar dari saham BBRI dengan jumlah lumayan besar. Dan dalam 4 hari terakhir bisa teman-teman lihat asing terus keluar dengan jumlah besar. Dan penurunan 2% ini juga disertai distribusi. Kita lihat Pegas. Pegas hari ini turun hampir 7% dan masih disertai distribusi. Dan bisa kita lihat asing juga melakukan distribusi dalam jumlah besar hari ini. Dan selama 2 minggu terakhir ini asing juga masih terus keluar dari saham Pegas. Dan untuk saham Pegas, saya tidak menyarankan teman-teman untuk entry saat ini. Tapi apabila memang teman-teman ingin investasi, teman-teman bisa cicil atau nabung pada saham ini. Tapi apabila teman-teman tanya apa layak untuk ditabung untuk saham Pegas, karena saat ini sedang downtrend, saya lebih menyarankan untuk coba cari saham lain. Selain itu saya akan coba
analisa dua saham yang menurut saya layak untuk teman-teman amati walaupun hari ini turun lumayan dalam. Pertama, saham TBIG. TBIG hari ini bisa kita lihat turun hampir 5% ke harga 2.490. Tapi secara tren saat ini TBIG masih sideways dan masih berada di atas support di EMA 50 dan 150. Jadi bisa kita lihat bedanya. Saham BRI dan Pegas saat ini sudah mulai bergerak downtrend dan berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Saham TBIG saat ini masih sideways. Dan penurunan ini masih membuat TBIG berada di atas atau tepat di support di harga 2.500. Dan di bawah support 2.500 masih ada support di garis EMA 50 di sekitar harga 2.380. Dan bisa kita lihat TBIG beberapa kali masih bisa rebound dari support ini. Sedangkan untuk garis MACD bisa kita lihat memang sudah mulai mengarah ke bawah. Alasannya kenapa TBIG layak untuk kita amati walaupun hari ini turun tajam? Teman-teman bisa lihat penurunan hampir 5% ini hanya disertai sedikit distribusi. Dan asing malah masih terus melakukan akumulasi pada saham TBIG. Jadi karena bandarmologi saham ini masih oke dan secara grafik juga TBIG masih bertahan di atas support di 2.500 dan garis EMA 50, saham ini layak masuk watchlist. Jadi untuk entry levelnya teman-teman apabila mau lebih aman tunggu di dekat garis EMA 50 saat terkonfirmasi rebound baru teman-teman entry, atau besok teman-teman bisa amati apabila besok berhasil rebound kembali dari harga 2.500 teman-teman juga bisa ikut entry. Tapi apabila beli di sekitar harga 2.500 sebaiknya hanya swing trade. Karena jika kita lihat TBIG dalam 2 minggu terakhir ini masih gagal naik menembus resisten di harga 2.700 dan 2.800. Jadi kita swing trade saja, beli di sekitar daerah support, apabila terlihat gagal break dari resisten take profit saja. Tapi apabila teman-teman beli di sekitar garis EMA 50, setelah berhasil beli, hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini. Dan saham kedua yang menurut saya layak untuk teman-teman amati adalah saham Inco. Inco hari ini memang ditutup ARB ke harga 5.175. Tapi bisa kita lihat penurunan ARB hari ini sebenarnya masih wajar karena Inco dalam 2 minggu terakhir ini sudah naik sangat tinggi. Yang sebelumnya berada di bawah garis EMA 50 dan 150, satu berhasil rebound, berhasil break, dan telah naik menutupin gap down terbentuk di harga 5.500. Jadi dari harga sekitar 4.100-an naik ke harga 5.500-an. Jadi sebenarnya sudah naik sangat tinggi. Jadi apabila hari ini turun masih wajar dan ini bisa kita manfaatkan untuk entry bagi teman-teman yang sebelumnya belum sempat entry membeli saham ini. Dan garis EMA 50 dan 150 saat ini masih berada di bawah candlenya. Jadi garis EMA 50 masih berupa support. Untuk support psikologis bisa kita lihat masih di harga 5.000. Sedangkan untuk garis EMA 50 di harga 4.850. Sedangkan garis EMA 150 di harga 4.800. Untuk garis MACD saat ini masih mengarah ke atas. Untuk data broker summary bisa kita lihat penurunan ARB ini juga tidak disertai distribusi yang besar. Jadi memang hanya distribusi tapi jumlahnya sedikit. Sedangkan asing bisa kita lihat dalam 1 minggu terakhir ini masih masuk melakukan akumulasi. Jadi walaupun hari ini turun ARB, asing masih masuk dengan jumlah walaupun lebih kecil daripada kenaikan tanggal 11 kemarin. Tapi paling tidak asing masih entry melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat untuk teman-teman telah mempunyai saham ini saat entry bawah garis EMA 150, hold saja saham ini. Karena menurut saya trennya untuk jangka menengah 1 bulan ke depan masih oke. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 150 tidak perlu melakukan take profit dulu. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, ini kesempatan untuk tunggu di daerah supportnya. Jadi untuk support kuat ada 2 di harga 5.000 dan 4.800. Jadi kita wait and see saja. Apabila Inco berhasil rebound dari harga 5.000, kita baru entry. Dan apabila ternyata Inco gagal bertahan di atas harga 5.000, kita tunggu di harga 4.800. Dan walaupun beli di harga 5.000, hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 150.
Karena ada bertanya kenapa harus entry di harga 5.000 pada saat bisa entry di harga 4.800. Apabila memang kita bisa dapat di harga 4.800, itu akan lebih bagus. Tapi apabila ternyata dalam 1 minggu ke depan Inco tidak pernah menyentuh harga 5.000 dan mulai naik kembali, dan kita tidak entry karena kita tetap tunggu di garis EMA 150, bisa-bisa kita tidak mendapatkan Inco di harga yang kita mau. Bisa-bisa setelah dekat harga 5.000, Inco mulai naik kembali dan terus melanjutkan kenaikan. Jadi saat ini resisten di harga 5.500. Jadi apabila Inco berhasil rebound dari harga 5.000, saat mendekati harga 5.500 masih gagal break, maka Inco akan bergerak sideways. Tapi apabila harga 5.000 dalam 1-2 minggu ke depan bisa ditembus oleh Inco berpotensi untuk naik menutupi gap yang satu lagi di sekitar harga 5.900 sampai 6.000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.